Saya rasa sebagai penikmat fashion ya, fashion enthusiast dan juga sebagai warga negara Indonesia, saya punya kewajiban untuk membenarkan mana yang informasi yang benar gitu loh. Soalnya kalau diteruskan itu informasi yang salah, itu akan menjadi suatu tradisi, ya kan? Penulis, jurnalis, editor, mereka akan meliput sesuatu yang salah dan itu suatu hari pasti akan ada akibatnya. Untuk yang pernah diundang ke Paris Fashion Week, seperti apa sih kok tahapan agar suatu brand itu bisa diundang ke? Sebenarnya Paris Fashion Week itu submissionnya, application-nya itu terbuka untuk semua orang gitu ya, dari aneka negara. Caranya ada sih di websitenya gitu ya, ada beberapa stepnya. Kamu harus punya legal structure, harus sudah punya satu koleksi yang komersial, dan harus komit untuk mau ikut gitu. Dan itu langkah awal gitu lah. Tapi gimana nih akhirnya pihak Paris Fashion Week speak up kalau bahwa jangan mencatut nama Paris Fashion Week. Ini baru 8 menit yang lalu nih, kira-kira seperti apa kok tanggapannya akhirnya? Itu sebenarnya, nah itu announcement itu saya juga baru tahu gitu ya. Itu nggak ada hubungannya sama Indonesia sih. Tapi yang mengatasnamakan Paris Fashion Week sebenarnya nggak hanya dari Indonesia, banyak sih yang dari luar gitu ya. Sehingga Paris Fashion Week itu kalau kita lihat, mereka selalu mencantumkan trademark mereka, bahkan di caption Instagram mereka selalu sengaja menulis itu karena memang banyak yang mengatasnamakan Paris Fashion Week, padahal bukan Paris Fashion Week, tidak hanya dari Indonesia. Apakah ada indikasi pembohongan publik sendiri nggak sih dari KOL atau orang-orang yang kesana tuh, artis-artis yang pergi ke sana dan desainer benar? Saya rasa, saya yakin ya dari hati gitu, kita semua berangkat ke Paris itu pasti dengan semangat bahwa saya yakin kita semua cinta Indonesia, kita cinta negara, tapi mungkin yang perlu adalah edukasinya. Saya yakin yang berangkat ke Paris banyak yang tidak mengerti apa sih Paris Fashion Week, ya mereka ke sana ngapain sih gitu ya. Saya rasa ini adalah hanya sebuah miscommunication, kurang riset juga, sehingga karena tahun ini kan heboh banget ya kan, berita Indonesia banyak sekali yang ke Paris Fashion Week, itulah yang menjadi sebuah puncak gitu. Padahal mungkin sebelum ini juga banyak sebenarnya yang salah kaprah gitu ya, salah penggunaan, tapi ya lewat-lewat aja gitu. Tapi tahun ini itu adalah puncak kehebohannya. Nah, tapi saya yakin banyak sih ya yang pada dasarnya yang bisa dimaklumin ya karena hanya tidak tahu gitu. Dan saya yakin segala sesuatu itu pasti ada pertama kali kita mengetahui informasi gitu ya. Kita mengetahui yang mana yang benar, yang mana yang salah, dan semoga ya kedepannya jangan diulang lagi. Tapi Berarti bisa dibilang artis-artis yang pergi ke sana, desainer dan segala macam yang dari Indonesia itu pergi ke sana itu dalam rangkaian, bisa dibilang rangkaian acara Paris Fashion Week sendiri nggak sih? Maksudnya sebelum acara itu tuh ada rangkaian acara gitu, apa gimana sih kok sebenarnya kok yang mereka? Intinya kita hanya berangkat ke Paris untuk membuat show sendiri independen, nggak ada hubungannya dengan sana. Cuman berketepatan dengan ada acara di sana gitu loh. Contohnya ke Cannes Film Festival atau ke acara Olimpik atau lagi ada Academy Awards, tapi kita buat acara sendiri juga di sana. Gitu. Dengan di lokasi yang sama gitu ya? Sebenarnya di lokasi Paris Fashion Week itu banyak gitu ya. Ya kita mau memilih lokasi yang mana aja, boleh-boleh aja gitu. Sebenarnya boleh kok kita membuat acara apapun gitu ya, pagelaran apapun selama Paris Fashion Week, asal tidak mengatasnamakan Paris Fashion Week. Berarti bisa dikatakan salah ya selama ini ya orang-orang yang menyebut mereka sedang ada di acara Paris Fashion Week. Kalau mau jawaban yang tegas dan jelas ya, cuma satu kata, menurut saya salah ya. Tapi sekali lagi dari satu sisi saya bisa memaklumin karena bahkan insider fashion sendiri banyak yang nggak ngerti Paris Fashion itu adalah sebenarnya sebuah brand gitu loh. Ya kan, itu adalah sebuah brand yang memang sudah jelas itu adalah trademark is a brand gitu, sama seperti Academy Awards yang sudah ada trademarknya. Nah, dengan Koko sendiri mengungkapin kejelasan soal Paris Fashion Week sendiri ini, jadi banyak ini nggak sih yang hujat atau head orang-orang yang head komen gimana? Jujur ya, dari komen DM yang masuk menurut saya itu sangat tidak signifikan yang hujat ya. Katakanlah dari 100 gitu ya, saya scroll, paling ada 1-2 dan kayaknya tipis-tipis saja, soalnya ya nggak nemu celahnya gimana gitu ya. Tapi saya rasa sih
kembali lagi bagaimana kita mencerna informasi itu. Saya juga tidak mengklaim semua informasi yang saya berikan itu benar kok, ya kan. Tapi kita semua belajar, informasi yang saya dapatkan yang bisa saya share hari ini itu per pengetahuan saya hari ini. Mungkin besok saya ada pengetahuan baru gitu ya. Itu tidak berarti saya semuanya benar gitu. Artinya kita pasti saling belajar, saling belajar gitu. Banyak juga yang mendukung kok dengan Kalau menurut saya mengungkapkan itu. 99% ya yang saya baca gitu ya. So far sih mereka mengerti sih penyampaian saya gitu ya. Kayaknya menghujat tuh hampir nggak ada. Yang cuma paling yang menghujatnya, diam aja lu, ngapain lu bersuara gitu, diam aja gitu, paling kayak gitu doang. Tapi kalau untuk pagelaran besar seperti Milan, Paris Fashion Week itu tuh suatu brand bisa ada di pagelaran mode tersebut itu harus punya syarat mutlak apa sih Pak? Setiap Fashion Week itu dengan lokasi yang berbeda, misalnya Paris, London, Milan itu punya peraturan berbeda-beda. Tapi untuk Paris Fashion Week itu biasa kita anggap itu adalah top tier-nya ya. Itu yang paling ketat lah seleksinya gitu. Sama seperti kalau di perfilman itu Academy Awards, kalau di musik itu Grammys gitu, kalau di olahraga Olympics gitu. Prosedurnya seperti yang saya tadi katakan itu tertera kok di website caranya. Kamu bisa apply, it's open to public, ya siapapun bisa daftar gitu. Itu tahapan pertama untuk kita masuk ke sana gitu. Ya selanjutnya pasti ada tuh kalau kita di follow up ya, di shortlist dulu. Kalau misalnya oke, kamu sudah di shortlist ya, nanti ada tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi dengan penjelasan kayak yang Ivan Seventeen bilang, jadi mereka menyebut ini adalah Paris Fashion Show during Paris Fashion Week. Itu benar kalau seperti itu ya kok ya? Kalau mau ditulis seperti itu benar ya, tapi sebenarnya ya nggak perlu juga, ya kan. Contohnya kita buat pameran during Academy Awards, maksudnya apa? Mau nebeng Academy Awards gitu ya, just ya pameran di Los Angeles atau di Hollywood atau pameran di Paris ya cukup gitu. Sebenarnya itu arti bangga yang sebenarnya sederhana, apa adanya, humble gitu, amanah gitu. Tidak perlu sebutan yang nggak perlu, yang nggak penting-penting. Bahkan kalau kita cukup menyebutkan, saya lakukan show di Paris itu sudah sebuah kebanggaan, itu sudah sebuah pencapaian gitu. Kita tidak perlu menulis selama Paris Fashion apa gitu. Tapi di satu sisi bisa dimengerti karena memang Paris Fashion itu sebuah brand yang sangat terkenal ya. Ya kalau kedengarannya keren gitu, kedengarannya hebat ya kan. Itulah mengapa banyak orang yang merasa salah berekspektasi karena ya memang itu keren. Tapi gimana sih kamu melihat mungkin adakah potensi brand Indonesia untuk tampil sesungguhnya di Paris Fashion Week? Indonesia punya kok desainer yang memang sudah officially tampil di Paris Fashion Week. Itu Tech Safari di tahun 2014 ya. Saya rasa Indonesia punya banyak sekali bakat-bakat yang berpotensi, mau itu bisa tampil di Paris Fashion Week, Milan Fashion Week, itu pasti sangat bisa. Walaupun Paris Fashion Week itu sesuatu yang ketat gitu seleksinya ya, tapi bisa, pasti bisa. Oke, siap. Terima kasih Ko.